Pada saat di kondisi di Malang itu benar gitu kan apa yang disampaikan pilotnya bahwa cuaca buruk gitu kan. Nah saya terkaget itu dibangunkan sama rekan yang ada di sebelah saya itu, coba lihat apa kondisi awan di luar itu hitam semua Mas itu. Jadi dalam pikiran saya itu kondisi pas itu nggak gini gitu tapi gini gitu 9 kali gitu. Nah di situ saya berdoa kepada ya mungkin kalau misalnya di sini umur saya selesai ya saya nggak apa-apa gitu, mungkin sudah takdir gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Teddy Juna Official. Sudah lama tidak upload video, kemudian juga beberapa aktivitas yang memang sulit untuk saya tinggalkan. Di kesempatan kali ini di acara Teddy Punya Cerita di part 1 ini saya membahas mengenai pengalaman yang ngeri saya kemarin di bulan Maret pergi tugas ke Kota Malang, Jawa Timur. Cerita ini bermula dari pekerjaan, ada tugas yang haruskan saya bersama rekan saya untuk berangkat ke Kota Malang. Pada malamnya sebelum tanggal 7 Maret kalau nggak salah, 7 Maret 2022, berarti tanggal 6 ya, 6 malam itu seperti biasa saya lembur untuk menyiapkan beberapa dokumen yang memang diperlukan di besoknya. Kemudian juga administrasi kantor juga sudah menyiapkan tiket untuk berangkat ke sana, dan kita berangkat di Bandara Cengkareng di Kota Jakarta, Tangerang. Kemudian setelah saya lembur menyiapkan dokumen, saya info ke rekan itu bahwa dokumen sudah siap, kita sudah akan berangkat. Kemudian saya pulang ke rumah, istirahat. Nah, kemudian jam 2 saya sudah dikontak sama teman untuk siap jemput. Nah, kami menggunakan mobil ke Jakarta dengan 3 orang, saya, rekan saya, kemudian salah satu driver. Kemudian di kilometer 72 kami berhenti sebentar karena mobil untuk isi tol. Kemudian juga saya dan rekan saya sedikit sarapan dulu karena memang dari malamnya saya belum makan setelah dari lembur. Setelah kami selesai sarapan, kemudian juga kami langsung berangkat kembali karena memang takutnya kan ada trouble di jalan. Kemudian juga mendekati jadwal berangkat pesawat yang memang waktu itu kita berangkatnya jam 8 terbangnya. Setelah sampai di Bandara Cengkareng seperti biasa, saya dan teman itu menurunkan barang, kemudian saya ngambil troli. Kita berjalan dari lobi pintu masuk ke tempat check-in karena untuk untuk mengamankan dulu beberapa dokumen yang dimasukkan ke bagasi. Setelah check-in seperti biasa, saya memastikan untuk tes antigen saya itu ada di Peduli Lindungi, aplikasi Peduli Lindungi. Nah, kemudian teman saya itu tidak bisa, ternyata sudah tes antigen tapi tidak link ke Peduli Lindungi, sehingga haknya itu tidak terlihat gitu. Kemudian juga saya cek yang saya kok bisa gitu, yang saya bisa, dan notifikasinya itu hijau, artinya adalah statusnya layak terbang. Setelah itu teman saya dengan berpikir bahwa ini kejadian ini sama beliau juga mengalami ketika pas waktu berangkat ke Aceh, dia tidak link antara di aplikasi Pedulingannya sama, dan dia juga sudah ada pengalaman saya manual saja gitu kan, hanya ditandatangan dicap oleh petugas di bandara. Setelah itu saya dan teman saya itu memutuskan untuk langsung ke tempat tunggu
Karena pada saat itu penerbangan masih lama ya, saya tiba itu pukul 6 pagi, kemudian check-in bagasi. Setelah itu kami berjalan cukup cukup jauh karena memang kan dari tempat check-in ke tempat tunggu itu kan kalau di bandara besar itu kan jaraknya lumayan ya. Saya dorong, kemudian juga teman saya itu memutuskan untuk tunggu dulu, nggak dulu masuk ke tempat tunggu, kita masih di pelataran pintu masuk tempat tunggu penumpang. Pada saat itu kan pukul 7 pagi dan penerbangan kan masih lamanya sekitar 1,5 jam lah. Teman saya bilang kalau mau nyantai dulu atau merokok dulu ya silakan gitu kan, dia tunggu di sini gitu. Karena nggak tahu berapa lama kemudian ya saya langsung nyari kafe karena di situ kan banyaknya smoking area ya. Nah, saya masuk ke salah satu kafe, kemudian saya pesan kopi, kemudian karena saya pada saat itu tidak bawa korek bensin, saya pinjam ke penumpang yang lain. Nah, penumpang yang lain saya mulai merokok, tapi yang anehnya itu berapa kali rokok saya itu mati gitu kan. Nah, karena malu saya nggak usah dilanjutkan gitu dan minum juga hanya beberapa teguk kopi, kemudian saya balik lagi ke teman saya. Ini teman saya udah pengen masuk gitu kan. Nah, ya udah kami memutuskan untuk masuk ke ruang tunggu. Nah, setelah selesai di ruang tunggu, saya karena kondisi baterai itu 20-30%, saya cas dulu karena kan ada tempat cas gitu. Nah, sekitar 30 menit menunggu, gate udah dibuka, otomatis kan kita sudah izinkan masuk ke pesawat. Nah, saya kira seperti normal saya penerbangan ke kota-kota yang lain, ketika masuk itu mungkin langsung masuk pesawat ya, tapi tidak, ternyata si pesawat itu harus turun dulu ke tangga, kemudian juga harus naik bis dulu karena kondisi parkir pesawatnya di tengah. Kemudian saya sama rekan dus bercanda gitu, kok jauh-jauh ke Malang tapi kita naik bis, udah tahu gitu ya udah turun di terminal Kampung Rambutan gitu. Setelah kita bercanda, bis berhenti di depan pesawat, ya saya naik bersama penumpang yang lainnya. Kemudian juga disambut beberapa pramugari yang menunjukkan bahwa ini Pak tempatnya di sini. Kemudian juga setelah penumpang semua selesai duduk, kondisi pesawat mungkin mau take off ya. Nah, beberapa pramugari seperti biasa mendemonstrasikan aturan yang boleh dilakukan di pesawat dan kemudian keadaan darurat. Nah, setelah itu saya lihat beberapa kondisi penumpang, ada yang langsung tidur, kemudian juga ada yang masih mendengarkan musik, ada yang menonton film di afford yang di depan, di belakang kursi pesawat. Nah, saya juga sama, saya nonton dulu gitu kan film dokumenter, kemudian juga saya matikan HP karena memang kan kita mau kondisinya mau take off ya. Setelah itu teman saya sebelah tidur gitu kan, karena kami posisinya teman saya di pinggir dekat jendela, saya di tengah, kemudian di samping saya itu ada penumpang yang lain. Pada saat itu kondisi normal seperti biasa, perjalanan lancar. Nah, pada saat itu jarak 30 menit pesawat itu ada pengumuman dari kapten pesawatnya bahwa penerbangan kita batalkan karena harus kembali lagi ke Cengkareng dengan alasan bahwa kondisi cuaca di Kota Malang sedang buruk. Pada saat itu kan si awannya bercampur dengan abu vulkanik Gunung Semeru. Nah, di situ saya dalam hati kok saya teringat peristiwa jatuh pesawatnya Sriwijaya JT berapa itu ya, yang di Kepulauan Seribu gitu kan, kondisinya pas saat terbang dari Cengkareng setengah jalan dia balik lagi jatuh kan. Nah, itu kan karena mungkin trouble mesin lah. Nah, alhamdulillahnya pada saat kondisi itu kita lagi di atas itu balik lagi nggak ada masalah gitu kan, kita landing seperti biasa. Dan penumpang lain juga sedikit kecewa karena mungkin jadwalnya terganggu, dan saya juga sama karena jam 12 itu saya ditunggu gitu kan sama orang itu di Malang. Duh, gimana ini gitu kan, kita balik lagi. Kemudian juga beberapa penumpang yang lain juga setelah dari landing itu ada yang buka HP langsung kabarin keluarganya,
ada yang apa namanya bolak-balik ke toilet mungkin karena panik gitu kan. Nah, saya anehnya tuh kok dari pihak maskapai itu tidak menyuruh untuk kita untuk turun gitu kan. Dan saya berpikir kalau misalnya kita turun otomatis kan jadwalnya itu delay gitu kan. Tapi tidak delay gitu kan, kita menunggu setengah jam di pesawat itu nggak turun sama sekali gitu kan, pintu pesawat nggak dibuka. Kemudian juga yang lain juga bertanya-tanya gitu, penumpang yang lain kok seperti ini gitu. Saya dalam hati saya berpikir kok nggak sebaiknya kita turun kemudian cari alternatif bahwa digeser jamnya sampai kondisi cuaca di Malang itu reda atau membaik gitu kan. Ternyata ada informasi dari Manana ATC bahwa pesawat kita diizinkan untuk terbang kembali gitu kan. Yang saya aneh kok terbang lagi tapi tidak diisi bensin pesawatnya, atau karena apa ya, mungkin apa namanya perkiraan pilot mungkin cukup ya. Dari keterangan yang disampaikan oleh pilot itu kita berangkat lagi ke Malang tapi jalurnya mutar gitu, nggak langsung ke Malang tapi mutar ke Surabaya, jadi mengelilingi Gunung Semeru gitu. Nah, kita pas berangkat lagi sekitar perjalanan 1 jam 10 menit lah. Pada saat di kondisi di Malang itu benar gitu kan apa yang disampaikan pilotnya bahwa cuaca buruk gitu kan. Nah, saya terkaget itu dibangunkan sama rekan yang ada di sebelah saya itu, coba lihat kondisi awan di luar itu hitam semua. Awan itu seperti kita tuh dalam satu rumah hujan besar gitu, karena memang di luar kondisinya hujan gitu. Dan beberapa kali mengalami getaran-getaran gitu, pesawat itu jadi seperti nabrak sesuatu gitu kan, turbulennya terlalu tinggi. Kemudian kalau misalnya teman-teman naik mobil terus ada tanjakan gitu terus turun, nah turun itu kan pasti otomatis menghlas gitu kan, rasa menghlas itu. Nah, itu saya mengalami itu hampir 9 kali menghlas itu. Jadi dalam pikiran saya itu kondisi pas itu nggak gini gitu tapi gini gitu 9 kali gitu. Nah, di situ saya berdoa kepada ya mungkin kalau misalnya di sini umur saya selesai ya saya nggak apa-apa gitu, mungkin sudah takdir gitu kan, tapi tolong gitu kan istilahnya ya anak istri saya tolong dijaga gitu kan, karena konsep saya, prinsip saya bahwa kalau ya saya melakukan transportasi udara itu ya jangan berpikir yang aneh-aneh lah. Ketika kita sudah di atas sih kita pasrah aja gitu, nggak usah mikirin dunia, nggak usah mikirin rumah kita, istri kita atau apa, ya udah kita serahin aja gitu kan. Kalau memang sudah takdirnya jatuh ya jatuh gitu, tapi kan di sisi lain kita berdoa pengen selamat lah, penumpang lain juga selamat lah. Pada saat itu kondisi panik gitu kan, penumpang yang lain panik, bahkan salah satu penumpang di depan saya itu ibu-ibu, bahkan ada yang bertakbir berapa kali gitu kan. Saya kaget. Kemudian juga ya tadi gitu, saya punya pikiran bahwa keyakinan bahwa ketika kita sudah di atas ya kita nyerahkan aja segala-galanya gitu. Dan alhamdulillahnya sekitar turbulen tuh hampir 20 menit kondisi cuaca buruk itu, pesawat pada saat kondisi di daya terbang rendah itu kondisinya ya sudah hujan gitu. Kota Malang tuh sudah hujan besar. Kemudian juga pesawat tuh mau turun itu dengan kondisi yang memang lintasannya basah. Kemudian bertabrakan langsung dengan aspal itu kan, dari ban pesawat itu langsung des gitu kan, air ke pinggir gitu kan. Nah, setelah itu saya berdoa ya terima kasih Tuhan gitu kan, saya sudah selamat. Kemudian juga mengalami hal-hal yang aneh gitu ya. Dari awal berangkat teman saya tidak layak terbang karena antigennya tidak masuk ke link peduli lindungi. Kemudian juga tanda-tandanya saya rokoknya mati terus gitu kan. Ya mungkin itu adalah sinyal bahwa kita akan menghadapi sesuatu yang aneh itu di depan gitu. Nah, setelah pesawat landing dengan selamat, ya pilot juga memberitahukan bahwa kita ya selamat lah gitu kan. Tadinya
Memang itu yang dikhawatirkan, kondisi cuaca yang buruk itu. Pas saya turun, itu badan pesawat itu penuh dengan, ya kalau mobil itu kan kalau kena apa namanya, jalan kotor itu kan ya berlumpur lah. Nah sama gitu pesawat juga, tapi tidak terlalu kotor. Mungkin itu tabrakan dari awan yang bercampur dengan debu gitu kan. Nah setelah turun itu ya kedua lutut saya itu getar gitu kan ya, sama nggak nyangka sampai ya alhamdulillah selamat gitu kan. Ya seperti biasanya saya sampai kemudian cari bagasi, dan itu saya langsung pesen taksi mau ke tempat pekerjaan gitu. Nah sebelum saya pesen taksi itu saya ngaktifin HP itu, wah bos saya kemudian orang-orang kantor itu telepon gitu, kok belum nyampe gitu kan, sampai orang yang di mana itu kan telepon kok belum datang gitu kan. Ya kami belum datang ya karena kondisinya di luar teknis gitu kan. Siapa yang tahu gitu kan, kondisi cuaca buruk, kita delay, apalagi teman administrasi kantor telepon kok nggak ada delay gitu. Saya telepon ke maskapai, memang tidak ada delay gitu. Kalau delay itu kan yang saya tadi sampaikan tadi, kita turun pesawat itu statusnya udah delay gitu kan. Ini enggak, kita setengah jam itu nunggu di parkiran pesawat gitu, sampai nunggu putusan antara pesawat itu antara lanjut atau alih jam terbangnya gitu. Nah setelah saya terima telepon, kemudian saya sampaikan ke bos saya bahwa Pak mohon maaf ini di luar teknis gitu kan, karena saya sama rekan juga sama yang lain kondisinya seperti ini, kita cuaca buruk. Oh oke gitu kan, mungkin pimpinan saya paham ya. Kemudian juga administrasi kantor juga ya udah Pak, kalau alhamdulillah kalau selamat itu ya Pak, saya ya Bu, saya juga kondisinya kondisi belum makan dari pagi, cuma makan bubur itu yang di rest area 72 di rest area itu di Cipularang. Nah setelah itu saya putuskan untuk ngejar waktu, karena pada saat itu kan sampai jam 3 ya, meetingnya itu sampai jam 3, saya kejar waktu dari jam setengah 1 itu. Kemudian saya sampai di lokasi itu, ditanyakan sama orang-orang, Pak kenapa terlambat? Ya kondisinya seperti ini. Oh kok bisa seperti itu? Oh ternyata dalam satu pesawat itu ada teman yang sama gitu, yang menghadiri meeting itu. Nah dia juga sampaikan, oh kondisinya seperti ini, dan panitia juga pada saat itu, oh tahu gitu saya akan pulang gitu, takut saya nggak akan naik pesawat lagi, mungkin naik alternatif yang lain. Apalagi saya gitu sama rekan, dengan kondisi seperti ini, apalagi belum makan atau betul kondisi kita fisik drop ya pada saat itu. Alhamdulillah setelah selesai pukul 4 sore, rekan saya memutuskan untuk kita naik kereta aja lah gitu kan, langsung pulang aja kita. Ya saya sih oke aja, kebetulan rekan saya senior saya, apalagi saya pasti manut lah gitu kan. Nah setelah itu saya telepon ke administrasi kantor, kita mau pulang pakai kereta, ternyata si tiketnya nggak ada gitu kan. Tadinya kalau tidak ada seperti itu ya saya memutuskan untuk menginap dulu lah 1 malam gitu. Setelah itu ternyata rekan saya, ya udah gini aja, kita berangkat aja langsung ke stasiun, siapa tahu gitu kan ada tiket yang langsung dijual gitu. Memang dari secara aplikasi tiket penuh semua gitu kan, saya cek untuk bis itu jam 2 kita udah telat. Kemudian juga untuk kereta ada setengah 6, cuma statusnya kan habis gitu. Terus naik pesawat nggak ada lagi, karena penerbangan sehari 2 kali gitu kan. Terus administrasi kantor telepon lagi, gimana kalau pakai pesawat besoknya jam 10? Wah saya nggak mau gitu kan, saya ambil trauma gitu kan dengan kejadian tadi. Ya udah kita memutuskan untuk ke stasiun Malang gitu, stasiun Malang Kota. Siapa tahu gitu kan masih ada tiket, kalau tidak pun tiket ya kita nginap dan kita baliknya pesan kereta yang besok gitu. Alhamdulillah ternyata ada security yang menunjukkan bahwa ada Pak gitu, beli langsung aja ada gitu. Ternyata benar ada gitu kan, bahkan dari kelas ekonomi, bisnis, eksekutif. Ya udah saya pesan eksekutif 2 ke Bandung. Nah itu saya keingetan bahwa kok dari tadi saya belum makan gitu kan. Saya bahkan dari pas turun bandara saya bilang ke rekan saya, nanti makannya udah beres aja gitu. Oke lah kita ngejar waktu dulu. Saya itu dengan nyari-nyari, karena mungkin kan di stasiun baru full courtnya sedikit, kemudian ada salah satu
minimarket yang jual nasi yang disimpan di freezer, nah itu bisa dipanaskan. Ya pasti saya beli itu karena memang kondisi perut itu lapar, kemudian udah hilang lapar, ya minimal saya untuk jaga kondisi lah gitu kan. Setelah beli cemilan beberapa, kemudian juga saya putuskan dengan saya untuk langsung naik ke kereta karena memang kondisi sudah capek, kemudian juga pengen istirahat. Ya saya putuskan rekan saya untuk cepat naik ke kereta karena pada saat itu jadwalnya jam 5:10. Nah kereta jam 5:10 diberangkatkan, langsir maksudnya ya, berangkatkan ya saya alhamdulillah gitu, pekerjaan selesai, tidak ada apa-apa, bisa kembali lagi ke rumah gitu. Setelah itu ya tanpa disadari karena mungkin kondisi capek, saya tidur. Nah dalam tidur itu mimpi buruk gitu. Mimpi buruknya pada saat saya kondisi di atas itu memang jatuh itu ke Gunung Semeru. Ya mungkin karena pikiran saya, beban pikiran gue sampai terbawa ke mimpi gitu. Setelah saya di kereta normal seperti biasa, perjalanan sekitar 11 jam 12 jam lah, karena dari Malang itu jam 5 sampai ke Bandung jam 6 pagi gitu. Dan sampai Bandung kemudian saya sarapan dulu, langsung pulang. Kemudian juga setelah dari pulang juga saya masih kontekan sama rekan saya, baik-baik saja gitu kan. Ya setelah saya tidur itu sudah di rumah itu kondisi langsung demam dan saya sakit sampai 3 hari ya. Jadi berangkat Senin sampai Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu saya sakit 3 hari. Yaitu mungkin dari kondisi perjalanan, kemudian juga beban mental yang mempengaruhi kondisi fisik ya. Jadi dari cerita yang saya sampaikan, dimanapun teman-teman berada, di teman-teman sahabat-sahabat berada, ya selalu kita ingat ya kepada Tuhan bahwa kita selalu diberikan keselamatan, kesehatan ya, supaya mimpi kita, cita-cita kita dapat terwujud. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga ya jadi cerita baru lah, dan ini memang cerita nyata ya, tidak ada di vlog-vlog yang lain, tidak ada di konten-konten yang lain, hanya saya. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya untuk beberapa pihak yang mungkin diceritakan di konten saya, tapi saya tidak menyampaikan maskapainya apa, kemudian juga pelayanan sih oke gitu kan, cuma karena mungkin di luar teknis ya seperti itu gitu. Dan jangan lupa nonton terus di tayangan berikutnya di Cerita Teddy. Saya akan share lagi pengalaman cerita-cerita horor, cerita-cerita nyata, cerita-cerita yang pengalaman hidup. Kita bisa saling diskusi lah gitu kan. Silakan komen dan jangan lupa share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terus channel saya, jangan lupa like, share, and comment.